Hormat yang kepada Allah, hormat yang sama harus diberikan kepadaku. Di bagian lain dia bilang apa? Percaya yang kepada Allah, percaya yang sama berikan kepadaku. Mana ada orang sampaikan klaim kayak begitu? Tidak ada. Nabi mana? Tidak ada. Topik penting nih Paskal. Tapi pertanyaannya, ini penting bagi siapa? Setan anggap ini penting, setan serang dan tidak bisa. Kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, ini penting. Yang berikut adalah penting bagi Yesus sendiri. Saudara dengar baik-baik ini keterangan. Kenapa ini penting bagi Yesus? Bapak Ibu jemaat, Yesus sepanjang dia menjelma menjadi manusia, dia pelayanan, dia ajar ke sana kemari bersama murid-muridnya, ada sejumlah klaim yang Yesus sampaikan, dan menurut ukuran orang waktu itu, orang waras tidak mungkin ngomong kayak Yesus. Entah dia nabi, ahli Taurat, rasul, rohaniwan, tidak mungkin orang berani mengeluarkan klaim-klaim seperti yang Yesus bilang. Contoh, Yesus pernah ngomong bilang begini, Abraham belum jadi, saya sudah ada. Ini kan gila. Makanya orang mau lempar Tuhan Yesus dengan batu. Mereka bilang, kau ini baru umur belum 50 tahun, kau sudah lihat Abraham. Saudara masih ingat itu di Yohanes 8 mulai ayat 56. Perhatikan 56-nya bilang begini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ia telah melihatnya. Wah, mereka bilang, ini kau nih orang gila ini. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Jarak dari Musa ke Tuhan Yesus 2000. Berarti dari Abraham ke Tuhan Yesus 3000. Dari Abraham ke kita 4000. Dari Tuhan Yesus ke kita 2000. Musa ke kita 3000. Saudara mau berapa ribu? Dari Adam ke ketong kurang lebih 6 ribuan. Lu baru umur 50 tahun sudah lihat Abraham. Saudara pikir Yesus kendor hanya dengan sok-sok terapi orang kayak begini? Tidak. Penginjil sejati dia tidak kendor. Itu stop menginjil, lu grab. Kalau baru orang omong lu otomatis. Hello, Yesus mati di Golgota bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ini bukan makam puji, bukan. Tapi spirit kebangkitan harusnya membangkitkan semangat kita. Dan omong begini seolah-olah mau serang Yesus. Yesus tidak diam, Yesus pertegas. 58 saya baca, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tambah keras dia. Dan memang khotbah-khotbah kayak begini, klaim-klaim kayak begini, bikin orang mau lempar bab tua. 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus penakut dong? Bukan, itu bijak. Lu lihat orang mau lempar tuh, kenapa? Lu titi beta, lu lihat nih, kalau batu yang sana pica lu jampange katong orang belu. Tak usah. Kalau bisa odar. Sampai sorong dia. Gampang kan Tuhan tetapkan lu bisa lari. Ya kalau bisa kabur. Kan Yesus bilang, kalau mereka aniaya kau di sini lari ke gunung. Klaim yang lain lagi. Aduh, Tuhan Yesus punya klaim-klaim nih bikin orang pusing semua. Tuhan Yesus itu pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Begini ya Bapak Ibu, kalau kita tafsir Alkitab kan mesti mengerti konteks mereka ya. Bukan konteks kita. Jadi dalam konteks orang Yahudi, pemahaman mereka itu begini. Anak monyet itu monyet. Anak babi itu babi. Anak manusia itu manusia. Termasuk kalau ada orang bilang begini, aku anak Allah, Allah Bapakku. Dia sedang berkata, aku Allah. Makanya ulang-ulang mereka mau bunuh Yesus. Gara-gara Yesus bilang, Bapa dan aku satu, aku dan Bapa ini sama. Berarti lu Allah dong. Makanya mereka mau lempar dia. Saya tunjukkan datanya. Yohanes pasal 5 ayat 18. Dia bilang begini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau ada orang bilang Allah saya pembapa, itu dia sedang bilang beta Allah. Kita ini jenis makhluk yang sama. Dia tambah lagi, hormat yang kepada Allah, hormat yang sama harus diberikan kepadaku.
Mana ada orang sampaikan klaim kayak begitu? Tidak ada. Nabi mana? Tidak ada. Makanya Yahudi tambah panas kalau dengar Yesus. Dia bilang hormat yang kepada Allah tuh, karena Allah, Bapa tuh Allah, anak juga Allah. Jadi kalau hormat Bapa ya hormat anak. Ayat 23. Saya baca buat saudara. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudara bisa lihat itu. Di bagian lain dia bilang apa? Percaya yang kepada Allah, percaya yang sama berikan kepadaku. Ditandai dengan kalimat ini. Yohanes 14 ayat 1. Ya, perhatikan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Wow. Dan ada sejumlah klaim-klaim yang lain. Tuhan Yesus pernah ampuni dosa orang. Wah, itu orang tambah bingung. Lu menghujat Allah dong. Pengampunan itu hanya dari Allah. Yesus bilang, dosamu diampuni. Ya. Kalau saya dan Pak Roy Panggidae, kita dua bermasalah. Pak bikin salah sama saya, Pak minta maaf, saya ampuni. Itu pengampunan horizontal dan memang itu diajarkan. Tapi kita tidak pernah ketemu, tidak tahu menau. Pak banyak dosa, tiba-tiba saya datang bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Itu yang bikin mereka protes. Makanya dalam Matius 9 ya, mulai ayat 2, ini ada orang lumpuh, sakit, tapi Yesus bereskan persoalan rohani dahulu, baru persoalan jasmani. Dan itu cara terbaik. Jangan datang-datang cari persoalan jasmani dahulu. Yesus mau rohanimu dibaharui, baru jasmani menyusul. Perhatikan ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oh, marah orang-orang Yahudi, makanya mereka kesal. Ini menghujat Tuhan ini. 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Yesus kan maha tahu, dia tahu mereka ngomong apa di hati mereka. 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, 5. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 6 sama-sama 2-3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Belum lagi kalau hari Sabat itu kan aturannya keras. Yesus pernah izinkan murid-muridnya petik gandum di hari Sabat. Mereka protes, Yesus bela. Yesus sembuhkan orang ulang-ulang di hari Sabat. Lalu Yesus mengeluarkan klaim, aku Tuhan atas hari Sabat. Yang bikin aturan hari Sabat itu saya. Masa hari Sabat tidak boleh tolong orang? Saudara mau datang gereja, ada orang celaka di sana, jamaah Roh Kudus tunggu. Angkat dia dulu. Amin. Yesus bilang, aku Tuhan atas hari Sabat. Masa tidak boleh berbuat baik di hari Sabat? Jadi kekasih-kekasih Tuhan, terlalu banyak klaim yang Yesus buat. Dan itu bikin mereka semua, wah ini mengerikan sekali. Dia ini siapa nih? Dan salah satu klaim yang paling bikin goncang mereka, Yesus bilang begini, saya ini berikan nyawa suka-suka saya. Saya mau mati kapan saya kasih, nanti saya mau ambil kembali terserah saya. Jadi itu tidak terserah siapa-siapa, suka-suka saya. Ini kan aneh, semua manusia dari zaman itu sampai zaman sekarang tahu ambil nyawa itu urusan Allah. Urusan kita apa? Siap tunggu. Yohanes 10 ayat 17, 18. 17 bilang begini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa ambil kembali. Dan saudara tahu, ini sangat mengganggu mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati pun, ini rohaniwan setan, dan ini minta ketemu dengan Pak Gub. Pak Gub waktu itu Pilatus. Memang dia gubernur nah. Dong ketemu dengan Pak Gub, memang rohaniwan penjilat semua. Jadi dong ketemu dengan Pak Gub, dong bilang begini, hanya urusan ini Yesus mengkhotbah nih, terngiang-ngiang, mereka anggap ini sesat. Kemarin behot pada radio nih, Matius 27 ayat 62. Lihat ya, mereka ketemu Pak Gub, perhatikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan,
Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dong kasih tahu apa di pagu Pilatus nih? Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ternyata klaim Yesus itu mengganggu telinga musuh-musuhnya. Wih, lu manusia biasa sama mati bang. Lu tahu kapan lu mati, lu tahu kan. Maka mereka suruhlah serdadu jaga. 64. Karena itu diperintahkanlah untuk menjaga kuburan itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Nah, ini serdadu yang mana? Yang tadi kaku memampus tuh dong nih. Itu kan pasal 28, ini pasal 27-nya, bagian akhir. Itu kronologinya, urut-urutannya begitu. Anda lihat ini. Berarti klaim Yesus seputaran kematian dan kebangkitannya itu menggoncangkan. Anda bayangkan kalau dia tidak bangkit, apa kata dunia? Kalau dia tidak bangkit, orang-orang Yahudi, ahli Farisi ketawa sama mati. Kau bilang bangkit, ocong. Mayat ada tuh. Haleluya. Tapi Yesus bangkit. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Makanya ini doktrin penting bagi dirinya sendiri. Karena dia sudah terlanjur bikin klaim-klaim. Rasul-rasul seawalnya tidak percaya. Waktu Yesus omong itu, mereka tidak mengerti. Nanti Yesus sudah bangkit baru mereka, oh betul. Bapak sudah ngomong, Tuhan sudah ngomong. Yohanes 2, 19-22. 19 bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mereka selalu protes dan Yesus juga tidak mau bahas soal jawab dengan orang-orang begini. Karena mereka ini bukan mau bertobat. Mereka hanya suka debat kusir. Kalau yang begini Yesus sama buang mutiara di babi. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yesus sudah bangkit baru mereka semua percaya. Wih betul Saudara lihat murid-murid aja bisa tergoncang sampai lupa. Maka kita lebih beruntung dari murid-murid. Amin. Dan yang terakhir sudah pasti untuk kepentingan kita. Kepentingan kita apa? Saudara tahu? Melalui kebangkitan Yesus itu, Anda dan saya yang percaya kepada dia, kita dilahir barukan. Kita dibawa kepada satu kehidupan yang kekal di sorga. Harta kita tersimpan sempurna di sana. Petrus di kemudian hari dia tulis bilang begini. 1 Petrus 1 ayat 3. Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Paulus bilang begini saudara-saudara, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Apa pentingnya kebangkitan bagi gereja? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi paket lengkap, dia mati bangkit. Makanya Paulus berkata juga di bagian lain, ini merupakan komitmen yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa yang harus ada dalam diri saya dan saudara. Filipi 3 ayat 10, sama-sama baca 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, kita sudah mati bagi dosa, kita bangkit bagi Kristus, hidup bagi Yesus. Roma 6 mulai ayat 8. Tolong dibacakan ini ayat sampai ayat 11. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebelah sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kiranya khotbah Paskah ini menguatkan Anda dan saya terus bangkit dan terus yakin kalau Yesus yang mati dan bangkit itu hidup dalam kita. Kita sudah mati bagi dosa, kita bangkit bagi Dia. Dan kalau nanti nomor antrian kematian kita datang, Yesus pernah bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Orang Kristen percaya, tutup mata di sini, langsung buka mata di sana. Karena bagi Kristen, kematian adalah kehidupan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Tuhan baik, Tuhan luar biasa.